mendengar bagian yang terakhir ini, A Systematic Theology Plus. Apa itu plus? Mari kita dengar bersama-sama pada siang hari ini. Menjadi bagian yang terakhir dan sekaligus memberikan kepada kita terus-menerus sebuah kerinduan dan pemahaman akan experiencing God. Mari kita sambut dengan hangat Pendeta Yakub Susabda, Ketua STT RI. Oke, saudara, jadi kita akan mulai dengan sekali lagi mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, pada saat kami mencoba untuk meneduhkan akan pikiran dan hati kami, dan secara khusus kami ingin sekali untuk mempersiapkan diri, memikirkan akan tema yang sedikit berbeda dari yang sudah-sudah. Dan kami percaya Tuhan yang sudah memberikan dengan berkelimpahan berkat-berkat kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui pembicara-pembicara yang sebelumnya. Tuhan juga yang sudah memulai hal yang baik ini, kami percaya akan meneruskannya dan menyempurnakannya, melengkapi kami dengan hal-hal yang memang kami butuhkan, Tuhan. Yang mungkin sebagian dari kami belum pernah memasukinya, belum pernah memikirkannya. Tuhan, tolong supaya kami di dalam conference seperti ini secara khusus diperlengkapi dengan hal-hal yang kami memang bisa pakai, bisa rasakan, bisa alami, sehingga kami tidak meninggalkan akan conference seperti ini dengan kekosongan diri. Tuhan, bimbing kami semua dan tolong supaya sesi yang terakhir ini pun boleh menjadi bagian dari rencana kekal Tuhan melengkapi akan anak-anak Tuhan. Dengarkan seluruh sembahyang kami dan tolong kami, Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, bagian terakhir ini temanya kita sama seperti saudara tahu bahwa kita itu sedang memikirkan mengenai tema umum, ya kan? Experiencing God. Jadi suatu evangelical contribution, suatu sumbangan dari kelompok Injili kita ini kepada gereja-gereja di Indonesia, saudara. Jadi tema yang akan saya fokuskan adalah Systematic Theology Plus. Jadi suatu integrative approach untuk Christian life, begitu. Dan saudara, kita akan mulai dengan memikirkannya. Kenapa saya memakai istilah Systematic Theology Plus ini, saudara? Saya akan mulai dengan cerita mengenai kegelisahan saya sendiri, di mana saya terus terang aja memang menjadi salah satu daripada beberapa hamba Tuhan yang prihatin sekali melihat akan kondisi gereja-gereja di seluruh dunia, begitu. Jadi kalau saya hadir di kebaktian-kebaktian di luar negeri pun, saya menyempatkan selalu kebaktian di gereja-gereja yang terkenal, gitu ya, yang dekat dengan anak saya itu di Saddleback, itu dari Rick Warren, gitu. Jadi saya kadang-kadang ke sana. Kalau lagi di Chicago, saya juga hadir di gereja dari Bill Hybels ini, Willow Creek. Dan saya mendapatkan kesan tertentu, gitu ya. Sama seperti tadi Saudara Gideon sudah katakan dan sebagainya. Mulai dari mula saya melihat sebenarnya ini apa yang saya ikuti di dalam ibadat-ibadat seperti itu. Saya merasakan entah kenapa ya, ada something yang hilang, begitu. Yang sulit sekali untuk saya jelaskan kepada diri saya sendiri, apanya yang sebetulnya hilang itu.
Jadi kemerosotan gereja-gereja ini dalam salah satu buku yang saya baca dari Jacques Ellul ini, Subversion of Christianity. Nah, sebetulnya itu sudah sejak pada abad yang keempat, sebetulnya akhir abad ketiga itu sudah mulai dirasakan, gitu ya. Jadi gereja-gereja itu masih gereja belum terlalu jauh dari apostolic churches, gitu. Tetapi kemerosotan itu menjadi makin nampak justru pada saat Konstantin itu menjadi orang Kristen, saudara, meskipun dia baru mau dibaptis sebelum ajalnya, saudara. Dan dia tetapi sudah memerankan diri sebagai seorang tokoh Kristiani. Jadi Konstantin yang agung itu sampai yang mengorganisasikan akan pertemuan di Nisea dan sebagainya, saudara, yang menggariskan akan iman kepercayaan orang-orang Kristen ini. Jadi saudara, tapi zaman Konstantin itu terus merosot menurut Jacques Ellul ini, dan tidak pernah naik lagi. Nah, itu menjadi concern, ya kan? Nah, sehingga di tengah kegelisahan itu, saya kadang-kadang bersukacita melihat gereja itu kok diberkati Tuhan, gitu ya. Anggotanya berlimpah-limpah dan ajarannya juga bagus-bagus begitu. Seolah-olah, nah antara lain, gitu ya, yang itu memberikan rasa pengharapan. Antara lain gereja yang menurut saya, itu penilaian saya sudah mencoba konsisten. Ajaran Alkitab konsisten, gitu ya. Bahkan semua kebenaran-kebenaran yang dibutuhkan sebagai aspek-aspek dan variabel yang penting sekali untuk membangun gereja menjadi gereja tubuh Kristus, itu sudah coba dipakai. Nah, itu antara lain dari Willow Creek Community Church, dari Bill Hybels yang ada di North Barrington itu di Illinois ini, saudara. Dan saya mengikuti itu oleh karena apa? Ini satu pribadi yang menarik sekali ya. Oleh karena dia adalah satu pribadi yang juga sekolah di Trinity Evangelical Divinity School, di sekolah di tempat saya juga pernah belajar. Dan dia anak orang kaya, dan dia menolak kekayaan orang tuanya, dan dia memulai dengan beban penginjilan itu di area yang paling tidak laku, yaitu daerah Willow Creek ya. Memulai dengan kelompok doa dan PA, mulai dari kelompok kecil, dan akhirnya sekarang menjadi one of the largest ya kan church di Amerika. Anggotanya kira-kira 25.000 orang, itu setiap kali minggu itu kebaktian itu ada 3-4 kali isinya begitu banyak, ya kan? Dan bahkan oleh karena dia itu sangat gifted sekali menulis belasan, mungkin lebih dari 30 sekarang bukunya dari Bill Hybels ini. Semuanya buku yang bagus-bagus sekali, saudara, dan ajarannya saya rasa tidak jauh daripada apa yang Alkitab itu ajarkan, dan semuanya berdasarkan prinsip sistematik teologi yang saya anggap itu Alkitabiah, dan 95% itu mungkin lebih itu saya sangat agree. Gitu, sangat agree. Ada area-area tertentu di sana sini, tetapi saya melihat mana sih ada hamba Tuhan yang konsisten seperti dia ya. Ya kan? Jadi saya punya pengharapan gitu ya, bahwa ini gereja seperti ini barangkali bisa memberikan satu contoh adanya pengharapan di tengah dunia ini, ada gereja yang cukup baik gitu. Nah, tetapi saudara, tahun 2007 itu dilakukan dengan open gitu ya, suatu research yang memang di Amerika itu seringkali ada research seperti itu, dan ini atas inisiatif sebenarnya dari Greg Hawkins, itu eksekutif salah seorang juga hamba Tuhan di sana, untuk mengundang melakukan research, dan research ini merupakan sesuatu yang disebut sebagai multiple qualitative study, ya kan? Dan setelah kamu itu mengikuti, dan khususnya itu lebih dari 600 aktivis gerejanya, yang ada yang sudah lebih dari 20 tahun aktif sekali dan bisa memimpin dan sebagainya, ternyata hasilnya itu disebutkan sebagai shocking. Dan dia sampai mengatakan I repent gitu loh. Maka oleh karena apa? Earth shaking, membuat gemetar Bill Hybels ini. Oleh karena apa? Hasilnya di luar dugaan begitu. Dan ternyata lebih dari 600 aktivis gereja yang sangat luar biasa dilatih dengan bahan sistematik yang baik sekali itu tidak mengalami perubahan dan pertumbuhan, flat saja.
Jadi dengan jujur mereka itu mengakui setelah menjadi aktif dan mempelajari begitu banyak kebenaran, ternyata mereka juga tidak mampu menjadi self-feeder yang memberi makan diri sendiri ya. Mereka dependent, mereka tergantung terus kepada Bibles, mau bergantung kepada bahan-bahan yang diberikan. Jadi itu Greg Hawkins yang mengatakan selama ini kami menilai keberhasilan gereja itu dari jumlahnya yang berpartisipasi dan influence-nya di tengah dunia ini. Dan ternyata saudara, Bill Hybel itu memberikan suatu pelatihan-pelatihan seperti Global Leadership Summit saja, sudah lebih dari 120.000 leaders di seluruh dunia itu yang ikut saudara. Tetapi ternyata hasilnya ini tidak mengubah manusia. Jadi tidak menjadi lebih cinta Tuhan dan cinta sesama gitu loh. Lalu apa ini sebetulnya? Jadi itu yang sebenarnya terus terang aja menjadi menggelisahkan sekali. Jadi apanya yang hilang ini? Apanya yang missing gitu? Oleh karena dia sudah mencoba setiap variabel dan aspek yang kita tuh idealkan, suasana worship yang baik dan pelajaran yang luar biasa, ya kan, bahan-bahan discipleship yang bagus sekali menurut saya. Oleh karena beberapa orang termasuk juga dari GKY itu ada siapa juga ikut leadership summitnya ini dan mengagumi sekali, oleh karena sangat menarik sekali. Ternyata tidak mengubah apa-apa ya. Jadi orang itu sebetulnya itu mengalami apa ya sebenarnya ini? Jadi apa itu sebetulnya experiencing God? Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai experiencing God gitu, nah kita kan tahu sebetulnya Yohanes pasal 8 ayat 32 akan mengatakan, if you know the truth gitu ya, the truth will set you free. Nah, kalau kamu betul kenal kebenaran, tapi pertanyaannya itu kebenaran itu dikenalnya bagaimana sih gitu? Ya, oleh karena J.I. Packer itu mengakui bahwa di dalam bukunya Knowing of God itu antara knowing of God dengan knowing about God itu two different things gitu. Dan hampir semua yang kita pelajari dalam sistematik teologi dan bahan-bahan dipakai oleh Bill Hybel dan semua gereja-gereja yang baik ini, ya kan? Ini sebetulnya hasilnya itu hanya memberikan kepuasan kognitif dan akal, bahan-bahan untuk otak kita ini loh. Padahal sistematik teologi itu kan merupakan sesuatu yang sangat penting, mutlak penting, dan biasanya itu kalau saudara sudah pernah belajar sistematik teologi gitu ya, kita tahu bahwa sebetulnya semua teolog-teolog itu kan selalu mengumpulkan ayat-ayat yang related gitu loh. Misalnya mau berbicara mengenai kasih Allah gitu ya, lalu ayat-ayat yang related semuanya itu mengenai kasih Allah itu disatukan, diintegrasikan gitu ya, dan kemudian antara ayat satu dan yang lain itu dilihat kait-kaitannya, diasosiasikan, baru ditarik kesimpulannya gitu loh. Jadi ini kan sistematik ini memang merupakan esensi daripada seluruh Alkitab. Jadi bicara mengenai hakikat Allah, bicara mengenai rencana Allah, bicara mengenai kehendak Allah, bicara mengenai tujuan Allah, bicara rencana keselamatan Allah, semuanya sudah disistematisir. Dan ini kita perlukan. Tetapi realitanya gitu ya, sistematik yang baik-baik seperti ini, kalaupun saudara itu menerima, tahu, menguasai, saudara tidak berubah. Nah, apa ini sebetulnya? Jadi ini yang sebetulnya membuat saya itu concern gitu. Jadi yang kita butuhkan itu tidak hanya systematic theology. Sehingga saya mengatakan we need systematic theology plus. Nah, plusnya itu menurut saya adalah itu systematic theology yang ditambah dengan sarana untuk dapat dialami. Nah, inilah kita sedang berbicara mengenai mengalami God ini. Jadi sistematik itu tidak otomatis memberikan pengalaman, ya, experiencing God ini. Sistematik harus sistematik plus, yaitu ditambah dengan sarana yang memungkinkan untuk dialami. Nah, apa itu? Nah, untuk itu saya memakai integrative approach. Jadi approach untuk mempelajari akan kebenaran Tuhan. Saya sekarang ini bukan hanya teologi ya, gitu loh.
saya harus memakai psikologi. Nah, ini integratif antara teologi dan psikologi sekarang. Psikologi ini tidak saya pakai untuk menambah akan kebenaran dari Alkitab ini. Enggak. Psikologi tidak dipakai itu untuk menggantikan konten dari sistematik teologi. Tidak. Psikologi ini hanya sarana. Dan sarana yang kita memang perlukan. Oleh karena apa? Pada saat kita berbicara mengenai pengalaman, nah ini jangan cuma pengalaman spiritual. Pengalaman itu adalah pengalaman psychological sebagai manusia yang saudara bisa rasakan gitu ya. Saudara bisa alami gitu ya. Saudara bisa merasakan ini kepentingannya, kurang pentingnya. Ya di mana cocok dengan diri saya dan ada area yang saya belum bisa lakukan, di mana area yang saya sukai dan kenapa saya sukai, dan area yang tidak saya sukai, kenapa saya tidak sukai. Nah, ini adalah psychological. Dan saudara kalau melihat akan handout yang saya diberikan, semua sebetulnya yang bicara mengenai manusia hanya ilmu psikologi yang sebenarnya menjelaskan. Sehingga saudara kalau kita bicara mengenai Alkitab, Alkitab begitu bicara manusia dengan segala macam tingkah lakunya, hanya ilmu psikologi yang menjelaskan. Seperti bicara mengenai percaya. Nah, percaya itu apa? Gitu. Nah, hanya psikologi yang sebetulnya menjelaskan mengenai manusia itu apa sih percaya, apa percaya itu mengorientasikan diri dengan budaya Kristen, apa percaya itu dari mulut mengakui secara verbal, atau percaya itu berpikir dan menyukai ya, atau percaya itu membuat kita nurut. Percaya itu apa? Jadi psikologi saja yang secara khusus itu menjelaskan tingkah laku ini. Nah, saudara, ini itu hanya untuk menolong ya, sehingga bicara mengenai percaya, bicara mengenai bimbang, bicara mengenai takut, bicara ragu, bicara menyesal, bicara mengasihi, bicara membenci, bicara dendam, bicara marah, bicara kecewa, bicara menghindar, bicara merekayasa, bicara berpikir dalam hati, sedih, menangis, cemburu, menanti. Semuanya itu hanya yang menjelaskan psikologi. Saudara selama ini berasumsi ngerti oleh karena Alkitab itu ngomong. Padahal saudara tidak punya bahan gitu loh. Bagaimana hal-hal yang dialami manusia dalam Alkitab itu menjadi pengalamanmu. Dan kita itu harus berani untuk appreciate sumbangan psikologi yang cuma menolong. Sumbangan psikologi tidak menggantikan konten daripada sistematik. Sumbangan psikologi cuma melengkapi supaya kita mengerti gitu loh. Bahkan di belakang tingkah laku, psikologi itu juga menjelaskan mungkin ini pengaruh hormonal, mungkin endokrin, mungkin oleh karena bawaan, mungkin learning belajar sejak kamu kecil, mungkin lingkungan, mungkin kedua model dari orang tuamu. Nah, yang menyebabkan sehingga saudara tidak pernah kan berpikir, kenapa kok orang yang begitu dekat dengan Tuhan seperti Paulus ternyata perubahannya juga tidak nampak selangsung begitu bagus kan. Tadi saya baru bicara dengan beberapa mahasiswi dari sekolah tertentu gitu loh. Paulus sendiri kan juga yang ternyata juga konflik juga dengan Barnabas, dengan Petrus gitu. Dan kenapa orang yang begitu dekat dan tahu sekali siapa Tuhan Yesus tuh, bahkan seperti Petrus, dan ternyata juga kepribadiannya itu seperti itu. Lalu apa itu? Apa dia tidak mengalami Tuhan? Nah, kalau dia mengalami Tuhan, kenapa tidak berubah? Apanya yang menjadi penyebab? Hambatannya di mana dalam diri Petrus ini? Apa Petrus itu mendukacitakan roh? Lah, apa itu mendukacitakan roh? Sadar apa enggak dia? Mendukacitakan roh ngerti apa enggak dia? Sengaja apa enggak dia? Bagaimana saudara bisa menjelaskan? Sebab kalau saudara tidak bisa menjelaskan, ini akan menjadi pengalaman saudara sendiri. Saudara hanya tahu akan prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan, tapi saudara sendiri nanti akan melihat antara kebenaran diajarkan dengan diri saudara tidak integrate. Nah, sebenarnya ini masalahnya. Bagaimana kita mengalami Tuhan? Ya kita terpaksa. Saya harus terpaksa untuk ngapain? Terbuka untuk memahami akan unsur manusia saya ini. Nah, inilah yang dinamakan sebagai suatu approach yang integratif. Jadi experiencing God itu tidak boleh hanya spiritual, saudara, tetapi has to be psychological. Karena itulah pengalaman yang sesungguhnya. Jadi kalau saudara tidak punya pengalaman yang sesungguhnya secara psikologis,
Sampai saudara itu tersentuh, tergerak, merasa gitu ya, terdorong. Ini semuanya pengalaman psychological. Kalau saudara tidak punya pengalaman seperti itu, saudara tidak pernah sebetulnya mengerti reason munculnya drive dan power untuk change. Saudara tidak pernah mengerti. Saudara sebetulnya itu hanya mengadopsi tingkah laku yang saudara contoh dari orang lain. Saudara sendiri tidak mengerti yang sedang terjadi dalam jiwa saudara itu apa. Nah, inilah sebab. Jadi memang kita percaya bahwa pengalaman Allah itu tidak dapat direkayasa. Oleh karena apa? Ya saudara mau mengalami Allah, ya Allah yang harus memulai. Kan begitu kan? Kalau Allah tidak menyatakan diri, ya kita tidak mengalami apa-apa. Tapi realitanya saudara, Allah yang ajaib dan misterius seperti itu. Ternyata kalau betul-betul kita hanya mau berkenal dengan Allah dengan prinsip kalau Allah tidak menyatakan diri, kita tidak tahu, saudara, berarti kita sedang dealing dengan Allah yang apa? Yang unconditional, yang tidak ada kondisinya, yang bisa mengatur pengalaman dengan Allah. Allah itu ada beyond di sana. Dia memberikan prinsip seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau kita mengalami Allah? Nah ini. Jadi ternyata Alkitab itu membicarakan mengenai Allah yang seperti ini, yang ternyata itu rela seolah-olah menanggalkan spiritualitas dari dirinya itu, dan dia mengosongkan diri, dan dia menjadi manusia, darah daging seperti saudara dan saya. Dia malahan menjadi makhluk psychological, punya psychological reality, sehingga dia takut, dia lapar, dia ngantuk, dia minta didoakan. Dan dia itu mau seolah-olah melewati segala macam pengalaman psikologi saudara, sehingga dalam Ibrani disebutkan dia itu rela menanggung semua pencobaan. Nah, Allah seperti itulah. Yang tadinya itu Allah itu ada di atas sana, yang cuma secara sistematik teologi itu memberikan pengenalan diri, yang manusia sebetulnya cuma manggut-manggut dan akui. Sekarang itu dia tahu, kalau dia hanya menjadi Allah dalam sistematik teologi seperti itu, kita tidak pernah ada pengalami apa-apa. Dia rela sekarang menjadi mirip kita. Nah, inilah yang menyebabkan kita itu mulai punya pegangan tertentu ini. Jadi ternyata our God yang spiritual being itu sekarang menjadi psychological being. Allah yang menjadi mirip seperti kita, yang memberikan kepada kita itu bekal keberanian untuk mencoba, ya kan? Jadi mengalami Allah itu selalu bagaimana begitu. Jadi memang pengalaman dengan Allah tidak dapat direkayasa, tapi realitanya Allah mengosongkan diri, kenosis. Bahkan itulah Injil. Injil itu bukan berita Allah yang maha itu. Unknown. God seperti itu unknown. Manusia tidak punya faculty of thinking, faculty of feeling, faculty of psychological untuk menampung akan God yang ajaib ini. Tidak ada. Coba saudara pikirkan mengenai Tuhan Yesus. Saudara mengatakan percaya kepada dia. Saudara jujur aja kepada dirimu. Saudara tidak bisa mempunyai tampungan yang membuat saudara itu kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu ada pegangannya. Tidak ada, saudara. Saudara seperti tanda petik hanya berasumsi, terus berasumsi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus, dia mati untuk saya. Silakan, you sebutkan 1.000.000 kali pun, realitanya mengalami kematian Kristus itu belum saudara alami. Saudara cuma mengklaim aja. Lalu apa ini? Nah, inilah sebabnya perlu sekali sistematik teologi plus. Ya, di mana kita berani untuk mencoba menemukan sebetulnya apa yang bisa membuat kita itu mengalami. Jadi experiencing God itu adalah when God the Spirit make himself itu known to us sebagai manusia dengan faculty of knowing secara kognitif, emosional, dan psychological. Jadi mengalami Tuhan adalah kita itu sebetulnya seperti itu. Pada saat Allah membuat dirinya tidak lagi menjadi makhluk rohani di sono, saudara. Oleh karena dia rela itu membuat dirinya dikenal oleh kita sebagai manusia dengan faculty of, ya kan, dengan kelengkapan dari feeling kita, emosi kita, kognitif kita, psychological kita ini. Nah, inilah yang kita mulai pikirkan. Jadi the incomprehensible objective truth dari God itu incomprehensible. Sekarang become incarnational truth.
menjadi truth yang bisa dialami oleh flesh and blood. Nah, pengalaman itu seperti itu. Kalau dia tetap ala roh di sana, saudara tidak mengalami apa-apa. Ya, kita hanya berkhayal, berasumsi. Saudara tidak mengalami apa. Nah, sekarang kita mulai pikirkan. Jadi Allah ternyata itu bukan hanya Allah yang reveal himself, yang membukakan dirinya di dalam konteks waktunya dia, kairos. Ternyata Allah itu membukakan dirinya di dalam waktunya kita, yaitu kronos. Ada keterbatasan time and space ini. Nah, itu yang perlu nanti kita secara bertahap itu pikirkan. Jadi karena Allah yang menyesuaikan diri dan mengizinkan, perhatikan, psychological reality kita ini menjadi sarana to experience him. Jadi Allah sendiri yang kasih contoh, ya kan? Oleh karena kasihnya, dia rela jadi manusia, yaitu Injil itu seperti itu. Berarti ngapain? Allah rela sekarang itu menyesuaikan diri dan mengizinkan psychological reality, realitas psychological kita itu menjadi sarana untuk kenal dia. Di samping kita mengklaim saya sistematik teologi kan, yuk kenal karena anugerah. Ya siapa yang tahu dirinya kenal dapat anugerah? Sudah. Itu cuma klaim saja, saudara. Saudara cuma berasumsi. Bagaimana saudara tahu anugerah itu hadirnya di mana? Dalam bentuk seperti apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Sehingga saya mengutip kata-kata dari John Calvin yang mengatakan, without a proper knowledge of self, there can be no knowledge of God. Jadi saudara harus bisa mengenal dulu diri sendiri. Kalau tidak mungkin kita mengenal Allah. Nah, saya mengambil satu contoh dari apa yang dilakukan James Fowler. Itu sebetulnya seorang dari Emory University, gitu ya. Dan dia itu heran oleh karena ternyata orang-orang beragama dan khususnya Kristen ini ternyata memanifestasikan iman itu kok macam-macam. Dia tahu sekali bahwa konten dari iman, termasuk iman Kristen, tidak bisa diukur. Jadi kontennya iman tidak bisa diukur. Tetapi jiwanya, psikologinya manusia ini loh, yaitu struktur jiwa manusia bisa diukur. Nah, saudara harus mengenali sekarang. Oke? Jadi kalau jiwa saudara itu terlalu sederhana, itu dia sebutkan level imannya undifferentiated faith. Nah, iman undifferentiated faith itu kebenaran firman Tuhan meskipun tiap hari itu diberikan kepada saudara, tidak pernah masuk di dalam jiwa saudara. Itu contohnya seperti itu. Oleh karena psychological reality saudara itu menutup. Dan orang seperti ini datang ke gereja juga tidak tahu tujuannya apa. Dia di gereja cuma lihat HP, dia di gereja selalu membaca akan buletin yang tidak ada isinya. Habis mulai kebaktian dia mulai tertidur. Nanti minggu depan datang lagi, saudara. Apa saudara mengatakan dia bukan orang Kristen? Ya orang Kristen, tapi undifferentiated faith-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Sehingga kebenaran itu jatuh di tempat yang tidak semestinya. Tidak ada tampungannya, jiwanya tidak memberi ruangan. Tapi tetap saya katakan, jangan saudara mengatakan dia pasti bukan orang Kristen. Belum tentu. Oleh karena pengalaman rohaninya, itu pengalaman rohaninya yang unknown, yang kita tidak tahu apa itu, ya kan? Tapi kalau kepribadiannya, strukturnya menjadi lebih baik dikit. Nah, ini disebutkan intuitive projective faith. Nah, orang intuitive projective faith itu polanya adalah dia datang gereja sekarang tahu. Oleh karena apa? Ada feeling dan ada kebutuhan tertentu. Tapi kebutuhannya belum ada hubungannya dengan Tuhan. Dia butuh ke sana oleh karena apa? Ya saya orang Kristen, saya itu guilty kalau tidak datang gereja. Jadi ada kebutuhan untuk berdamai dengan diri sendiri. Nah, saya senang ke gereja oleh karena apa? Di gereja itulah papa mamaku, pacarku, ya aku senang bisa berkumpul dengan mereka, ya kan? Aku gereja kenapa? Aku senang oleh karena suasana gereja menyenangkan dan di gereja ada puji-pujian yang menarik, musik yang indah, jadi aku senang. Oke. Senang berarti ada kebutuhannya, tapi tidak ada hubungannya dengan Allah. Kebutuhannya masih hal yang lain. Ini namanya intuitive projective faith. Nah, sehingga orang ini setiap minggu ke gereja, tapi sebetulnya yang dicari bukan God. Makanya tidak pernah baca Alkitab dia. Dan orang ini, apa saudara berani mengklaim dia bukan orang Kristen? Juga tidak berani, cuma unknown experiencing God.
Jadi pengalamannya dengan Tuhan, dia sendiri tidak mengerti apa itu. Tetapi ada dorongan dia setiap minggu datang. Cuma yang dibutuhkan oleh dia cuma simbol-simbol rohani. Aku ikut nyanyi pada saat nyanyi, aku ikut bangkit berdiri mengakui 12 pengakuan iman, aku ikut merem matanya oleh doa, ya aku ikut. Udah, itu bagian dari yang sudah cukup bagi dia. Tapi dia tidak ingin mencari Tuhan. Lalu bagaimana kita? Nah, itu jiwa saudara harus tahu. Meskipun saya katakan unknown experiencing God. Nah, kalau sampai sekarang itu kepribadian menjadi lebih baik lagi, ya orang ini disebutkan mythical literal faith. Oleh karena apa? Ya tetap juga kebenaran firman Tuhan tidak diwadahi. Tidak ada wadahnya, tetap munculnya, jatuhnya ke tempat di luar diri sebenarnya. Tapi dia bukan cuma rajin ke gereja gitu loh. Dia sebetulnya membutuhkan pengalaman-pengalaman yang tidak biasa, saudara. Sehingga kalau dia sakit, dia akan doa dengan puasa, saudara. Tapi sebetulnya dia mengenal Tuhan itu hanya untuk apa? Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Ngapain kamu percaya Tuhan? Ya kalau saya sakit saya doa sama siapa? Kenapa kamu percaya Tuhan? Ya kalau sampai saya itu juga melihat toko saya itu perlu maju, saya minta kepada siapa? Nah, Tuhan itu sebetulnya hanya tempat minta aja, tetapi orang ini tidak ada kebutuhan akan Tuhan. Jadi kebutuhan itu tingkah laku mythical. Nah, saudara, di dalam abad pertengahan begitu banyak orang gereja mula-mula itu, gereja abad pertengahan itu, yang kemudian akhirnya ngapain? Oleh karena kekuatan daripada teologi dari Thomas Aquinas yang natural theology itu memberikan the dryness daripada spirituality, sehingga banyak orang yang mencari Tuhan akhirnya ngapain? Pergi lari ke biara-biara, saudara, punya pengalaman yang extraordinary, tetapi sebetulnya ini bukan pengalaman rohani, ini pengalaman mistik, ini mythical experience. Nah, saudara, kalau kita tanya orang-orang tersebut sampai bisa doa dan puasa 40 hari 40 malam, apa dia mengalami Tuhan? No, ini pengalaman mistik, ini emotional, ya, involvement with quote unquote sebetulnya dengan dirinya sendiri yang dimanifestasikan di dalam bentuk yang tidak natural. Jadi saudara, ini jangan saudara campur adukan, sehingga setiap orang yang begitu kusuknya berdoa pasti experiencing God. No, itu nanti kita akan lihat sebetulnya ini manifestasi dari jiwa manusia saja, sehingga kebenaran itu tetap tidak tertampung dalam jiwanya. Oleh karena apa? Psychological reality yang dibutuhkan hanya mythical experience. Nah, sekarang kalau sampai kepribadiannya menjadi lebih baik lagi, lebih mature, nah orang itu disebutkan synthetic conventional. Nah, sekarang kalau orang itu disebut sebagai orang Kristen, dia sudah bisa untuk meripit, melafalkan. Kalau ditanya kenapa kamu percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ya itu yang diajarkan gerejaku. Kenapa kamu percaya Allah Tritunggal? Ya itu ajaran dari gerejaku. Jadi ajaran gereja disintesiskan dengan diri sendiri dan dia bisa mengulang. Nah, ini sebetulnya kebutuhannya apa? Dia sebetulnya itu tanda petik kebutuhan etikal, kebutuhan menjadi part daripada kelompok. Ini sebetulnya kebutuhan yang cukup tinggi. Oleh karena orang ini bisa setia sekali kepada gereja, bisa memberikan kontribusi besar sekali ke gereja. Tapi kalau mau ditanya, dia tidak pernah baca Alkitab dengan serius. Dia tidak mencari Tuhan. Dia tidak mengenal sebetulnya core belief iman Kristen yang ajaib itu. Kepingin tahu aja tidak. Yang dia butuhkan sebetulnya hanya ethical needs yang difulfill. Nah, orang ini di luar kelihatannya itu dia akan menguasai bahan-bahan pelajaran sistematik, saudara. Tapi sebetulnya dia tidak butuh Tuhan. Ini hanya pengisi daripada kebutuhan psychological dari dirinya. Jadi apa lalu saudara bisa hanya menangkap fenomena luar lalu mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang experiencing God? Wah, kita mesti hati-hati. Begitu belajar psikologi saudara akan tahu. Bahkan banyak hamba Tuhan levelnya baru sampai di sini, belum sampai punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Makanya gereja tidak mengalami perubahan itu oleh karena tidak ada power dari God yang hadir, dan dia sendiri tidak mengalami, ya tidak bisa ditularkan. Dia hanya mengadopsi akan apa? Budaya daripada gerejanya, dan dia itu menjadi bagian daripada kelompok budaya tersebut.
Ini kebutuhan etik saja, saudara-saudara. Nah, sekarang kalau orang itu struktur kepribadian lebih baik lagi. Ini experiencing God when we are ready to abide in Him. Nah, ini sudah mulai experience sekarang. Ini level di mana psychologically speaking, pribadi tersebut itu disebut sebagai individuatif reflektif. Imannya itu individuatif. Berarti dia sudah secara personal, take it seriously akan apa yang dia imani. Sehingga kalau dia datang gereja, dia sudah mencatat. Oleh karena apa? Dia yakin sekali. Yang bicara itu bukan orang yang namanya Yakub Susabda itu. Sebetulnya Tuhan menitipkan sesuatu. Meskipun saya tidak melihat kehadirannya, I will take it personally and seriously. Berarti Tuhan menitipkan sesuatu, aku perlu catat. Sehingga Alkitabnya mulai banyak orek-orekannya. Ini orang yang individuatif reflektif, berarti mulai punya pengalaman personal dengan God. Nah, saudara, ini psychological reality seperti ini. Saudara dan saya sebetulnya tahu siapa diri kita sendiri. Jadi kalau sampai kita ini levelnya sudah sampai individuatif, saudara sudah mulai punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau sebelum, yuk jangan ngomong kosong lah. Meskipun you dan saya mengadopsi tingkah laku rohani yang luar biasa, saudara sendiri tahu sebetulnya saudara tidak mengenal dan bergaul dengan dia. Nah, ini lalu masalah pribadi oleh karena kebenaran firman Tuhan, saudara tidak punya wadahnya. Jadi ini bicara psikologi, oleh karena psikologi itu yang bisa menolong kita mengevaluasi diri sendiri. Apa yang kita pikirkan, apa yang lebih penting dalam hidup kita, gitu ya, apa yang menarik hidup kita. Saudara tidak bisa membohongi. Jadi kalau sampai saudara itu level daripada kepribadian saudara lebih mature lagi, saudara disebut sebagai conjunctive faith. Nah, itu lebih daripada orang individuatif reflektif. Oleh karena orang conjunctive faith itu psychologically speaking, dia membuka diri untuk berbagai pengalaman baru dari Tuhan. Nah, orang conjunctive faith tidak mungkin dia fanatik dengan gerejanya sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena dia ready untuk belajar yang unknown. Tapi kalau orang levelnya individuatif reflektif, masih tidak berani invite the unknown. Dia takut sekali. Kalau saya orang reform, waduh, saya takut sekali kalau sampai punya pengalaman sehingga bisa glosolalia atau bisa melihat penglihatan, saya takut sekali. Berarti saya membatasi apa yang Tuhan mau singkapkan kepada saya. Jikalau saya levelnya baru individuatif reflektif, tapi tetap itu pengalaman. Tapi begitu sudah konjunktif, saya itu terbuka. Sehingga ada kemungkinan saudara punya pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Di seluruh denominasimu tidak pernah satu orang pun mengalami seperti itu. Nah, you berani? Nah, ini berarti psychologically saudara mempunyai wadah yang sekarang sudah terbuka untuk karya Roh Kudus mulai mengubah hidup saudara sesuai dengan kemauan Dia. Ya, apalagi jika saudara levelnya disebutkan oleh Fowler sebagai universalizing faith. Nah, di mana secara utuh kehadiran dari Tuhan ini mengubah hidupmu. Sehingga hidupku itu bukannya aku lagi. Ini adalah full experiencing God terjadi. Nah, saudara, ini baru di dalam kita melihat dari satu sudut. Sekarang kita suka pikirkan ya. Jadi kalau kita berbicara integratif approach, itu integratif antara teologi dan psikologi. Nah, sekali lagi saya ingatkan, psikologi itu hanyalah pelengkap. Psikologi tidak memberikan isi yang baru. Psikologi tidak menggantikan, menambah akan sistematik teologi. Psikologi hanya menolong menjelaskan. Yang sistematik itu bahasanya sebenarnya selama ini tidak pernah memakai bahasa psikologi. Ini bahasa teologia terus. Nah, bahasa teologia ini dampaknya sistematik akhirnya menjadi apa? Menjadi makanan kognitif saja. Jadi bahasanya ini yang perlu ditambah. Tapi bukan penjelasan tambahan itu yang menambah konten. No. Jadi psikologi hanya pelengkap yang menghadirkan pemahaman atas apa yang terjadi dalam jiwa manusia pada saat kebenaran firman Allah itu hidup atau hadir. Nah, kehadiran kebenaran sistematik teologi seharusnya menghasilkan experiencing God atau knowing of God. Tetapi itu hanya terjadi if. Nah, ini. Saudara, kalau sistematik teologi saudara lihat di sana,
itu hanya menghasilkan knowing about God. Nah, saudara perlu menambahkan, saya cuma kasih 3, saya bisa kasih 10 contoh saudara, oleh karena banyak sekali contohnya. Yang nanti kita itu akan lihat, sistematik itu dibahasakan lain sekarang. Nah, bahasa lain yang saya pinjam dari psikologi, oleh karena apa? Itu yang menolong saya mengalami. Nah, sehingga sistematik teologi kemudian seharusnya menghasilkan sistematik teologi plus, memakai approach yang namanya integrative approach. Nah, sekarang saudara perhatikan yang pertama contohnya aja. Kisah Rasul-Rasul pasal 16 ayat 31. Ya, ini kalau contoh, percayalah kepada Tuhan Yesus, kamu akan selamat, kamu dan seluruh keluargamu. Oke? Saudara percaya toh ayat itu? Karena sistematik mengatakan ya percaya pada Tuhan Yesus. Tapi begitu saudara memakai integrative approach, saudara akan tanya, percaya itu apa? Apa itu percaya? Bagaimana pengalaman percaya itu benar-benar menghasilkan encountering with God? Bagaimana itu pengalaman percaya itu? Betul-betul menghasilkan saya itu berjumpa dengan Allah. Apanya yang terjadi? Nah itu. Nah ini harus dijawab saudara. Nah untuk menghasilkan itu saya membaca beberapa buku. Misalnya aja buku dari Philip Yancey, saya tulis di sana. Dia menuliskan mengenai buku salah satunya Reaching for the Invisible God. Nah dia bukan teolog, tetapi dia seorang Kristen yang memakai banyak psikologi itu untuk jujur kepada Allah. Sehingga dia nulis kadang-kadang disappointment with God, kekecewaan terhadap Allah. Nah, sistematik ya tidak ada. Penjelasan mengenai itu tidak ada saudara. Tapi dia berani oleh karena apa? Itu pengalamannya. Kadang-kadang mangkel dengan Tuhan, kadang-kadang kecewa dengan Tuhan. Lalu apa itu? Nah, dalam jiwa manusia kenapa ada gitunya? Nah, sekarang ini dia menuliskan bagaimana saya bisa menggapai Allah yang tidak kelihatan. Reaching for the invisible God. Lalu dia cerita orang-orang Kristen yang begitu inginnya punya pengalaman dengan Tuhan, sampai ada yang ngapain, dia pergi ke kamarnya sendiri, ngunci kamarnya, matiin lampu, dia berlutut berdoa dan mengatakan, Tuhan tolong kasih sinyal dong bahwa Engkau itu ada. Entah mendengar suara yang tidak tahu dari mana, entah melihat bayangan lewat juga saya tidak tahu, atau barangkali pintu yang kukunci itu buka dewek nutup dewek gitulah. Lah dia tuh minta pengalaman real dengan Tuhan. Bagaimana caranya mengalami? Ternyata doa seperti itu, tunggu-tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu tidak ada apa-apanya. Lalu apa ini? Nah, saya kemudian mulai melihat dari psikologi. Ternyata banyak orang Kristen kemudian mencoba mematikan keinginan seperti itu. Nah, manusia itu dilengkapi dengan macam-macam defense mechanism, yaitu mekanisme pertahanan untuk membela dirinya sendiri dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, salah satunya defense mechanism namanya reaction formation. Itu artinya apa? Kalau saya untuk tujuan tertentu memakai jalur yang resmi saya tidak dapat. Nah, reaction formation ini saya akan memakai jalur yang tidak resmi. Meskipun dapatnya itu tidak 100%, lumayan. Nah apa ini? Ini psikologi ngajarin saudara. Jadi kamu ingin punya pengalaman dengan Tuhan, kamu ke jalur yang resmi, nggak akan dapat. Mintalah Tuhan kasih penglihatan, nggak akan dapat. Minta dengar suara Tuhan, nggak akan dapat. Terpaksa pakai jalur yang tidak resmi. Itu kadang-kadang aneh manusia itu lakukan. Misalnya, ya kamu sekarang itu menjadi mahasiswa sekolah teologi ya. Nah, begitu kamu sudah belajar, apalagi lulus, apalagi sekarang itu menjadi seorang penginjil atau pendeta yang bisa menjelaskan dalam pemahaman Alkitab, gitu ya, dalam khotbah setiap minggu. Nah, begitu 2-3 tahun you melakukan role yang baru ini sebagai seorang yang menceritakan firman Tuhan, dengan sendirinya jiwamu akan ngomong kepada dirimu, kamu pasti sudah kenal Tuhan. Kamu sudah melayani Dia. Kamu sudah memuliakan Dia. Itu sebenarnya omongan dari siapa? Psikologi. Dari diri kita sendiri kepada kita sendiri, saudara. Itu belum tentu dari Tuhan. Jadi orang tersebut itu hanya mengadopsi tingkah laku. Saya memimpin PA, saya memimpin khotbah. Ya silakan. Sama seperti orang yang menjadi guru sekolah minggu, begitu mengajar 3-4 tahun, jiwanya akan ngomong pada dirinya sendiri, kamu pasti sudah kenal Tuhan. Buktinya kalau kamu cerita anak-anak seneng.
Loh, yang ngomong itu kamu kenal Tuhan siapa? Kamu sendiri. Ini psikologi, saudara. Jadi psikologi membuat manusia tidak bisa nipu. Sebelumnya dengan cara yang resmi, minta sistematik jelaskan, silahkan jelaskan. You tidak pernah mengalami. Nah sekarang pengalamannya kayak gini. Jadi kita perlu sadar. Jadi yang ku alami betul pengalaman dengan Tuhan. Sampai aku punya komitmen memberitakan firman Tuhan. Itu betul dari Tuhan atau tekad pribadi. Nah psikologi itu menolong kita itu mengevaluir. Dan saya melihat ternyata ini di dalam jiwa manusia itu ada misterinya. Nah sehingga saya membaca, bagaimana saya tahu ya kalau Tuhan itu betul-betul hadir. Nah saya membaca tulisan dari Søren Kierkegaard. Nah Søren Kierkegaard seorang filsuf, ya kan? Tapi di dalam salah satu tulisannya dia mengatakan kalimat seperti ini. Sebetulnya Allah itu tidak bisa dikenal. Jadi 5 senses kita itu, indera, tidak bisa menyentuh dia. Dengan feeling, dengan thinking, you tidak bisa menyentuh dia. Allah is unknown. Nah sekarang pertanyaannya, dia itu bukan titik, saudara. Allah tidak bisa dikenal, koma. Meskipun demikian, bisa dialami. Itu kata-kata Kierkegaard. Jadi Allah itu tidak bisa dikenal dengan faculty of feeling, thinking kita. Kita tidak bisa menyentuh dia. Tapi sebetulnya kita bisa mengalami dia. Waduh, saya jadi heran. Saya mendapatkan input sekarang. Jadi tidak bisa kenal, tapi bisa mengalami itu apa? Nah, Kierkegaard itu cerita, jikalau di dalam jiwamu ternyata ada kehadiran yang dia sebut angst. Itu suatu kegelisahan rohani yang tidak bisa dipadamkan. Angst itu selalu mendorong, membuat kamu tuh pengen kenal dia. Meskipun itu dimatikan tidak bisa. Nah, kalau kamu punya seperti itu kehadiran dari anugerah itu betul-betul ada. Oleh karena apa? Someday you pasti ketemu dia. Nah, ini pengalaman, kemudian saya ambil pengalaman dari C.S. Lewis, saudara. C.S. Lewis itu lahir dari keluarga Kristen, tetapi pada masa remaja dia mengambil keputusan tidak mau jadi Kristen. Tapi oleh karena dia pintar sekali, dia kemudian menjadi profesor di Oxford, di dalam literature, di dalam English dan sebagainya. Dan dia hebat sekali, saudara. Tapi dia ateis. Tapi dia cerita, dia tuh punya klub. Dan klub itu disebutkan Engling Club. Nah itu di sana ketemu dengan beberapa profesor yang macam-macam gitu ya. Tapi ceritanya, saudara, pada suatu hari dia lagi travel, naik kereta api, berhenti di satu stasiun, kemudian sambungan kereta berikutnya itu masih 1 jam lagi. Jadi dia tidak tahu nganggur itu mau ngapain. Dia duduk-duduk mulai pikir, baca koran aja. Ternyata di jauh dia melihat ada koran booth yang jual koran, ya kan? Dia mulai ke sana mau beli koran. Loh, ternyata orang jual koran itu juga jual buku bekas, saudara. Di bawah dijejer buku bekas. Buku bekas kalau di Eropa, di Amerika murah sekali, kadang-kadang cuma 5 sen, di rumah berapa begitu loh. Oke, lalu dia lihat, dia tahu ada seorang penulis yang dia sudah kenal tapi tidak punya bukunya, gitu loh, yaitu William MacDonald. Bukunya tipis, saudara, dan diambil. Ternyata buku itu temanya juga menarik, fantasy. Nah, dia kemudian baca, dia buku, dia sambil nunggu kereta dia baca. Kebetulan George MacDonald ini adalah orang Kristen, saudara. Dan dia dalam buku itu mengutip ayat-ayat Alkitab. Ada dari Efesus, dari Korintus, dari mana. Dia baca itu puyeng dia. Apa maksudnya? Nggak ngerti dia. Jadi dia sampai pulang ke Roma, malam sampai tidak bisa tidur. Dia lihat-lihat lagi, maksudnya apa ini? Kok ada namanya Paulus, menulis, apa ini? Dia itu akhirnya pagi hari, dia apa? Mengambil keputusan pergi ke toko buku Kristen. Beli apa? Beli Alkitab. Jadi angst, kegelisahan yang tidak bisa dipadamkan, ini dia itu punya. Setelah itu dia baca Alkitab, tetap tidak ngerti dia. Apa ini? Isinya apa? Tidak ngerti dia. Terpaksa dia pergi ke toko buku lagi, beli commentary, saudara-saudara. Dia mulai baca commentary. Nah sekarang berminggu-minggu ternyata ada hal-hal, oleh karena dia pintar sekali, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabnya. Akhirnya dia membuat suatu appointment ketemu akan Archbishop Canterbury yang ada di London. Lah mulai janjian, ya kan, seminggu sekali ngomong-ngomong. Saudara-saudara, berbulan-bulan angst itu hadir.
Dia tidak sadar, sudah mengubah dirinya. Dari seorang ateis, dia sekarang menjadi anak Tuhan. Dia mulai kenal Tuhan. Dia mulai mencintai Yesus. Dia ingin sekali cerita gitu loh mengenai orang ajaib ini. Inilah C.S. Lewis. Seluruh bukunya memang cara menjelaskannya lain dengan sistematik, saudara. Oleh karena apa? Dia biasa berkenalan dengan orang-orang di kelompok klubnya namanya Ingling itu. Seperti misalnya dia berkenalan dengan seorang yang biasa mengarang, sehingga mengarang itu cerita mengenai Hobbit, gitu ya, orang yang apa gitu. Ya, kemudian orang itu tuh duduk-duduk tempat rumput, lalu melihat ada daun, berkayal-kayal, ternyata buka daun ada lubangnya. Dia kemudian membayangkan pengen masuk lubang itu, ternyata keluar di suatu negara yang lain. Nah, itu khayalan anak, saudara. Dan semua yang dia itu tahu, saya mau menjelaskan Yesus itu. Bagaimana cara menjelaskannya? Dia memakai bahasa Alkitab, Yesus sebagai singa Yehuda itu. Kemudian dia menuliskan mengenai Narnia, mengenai Chronicle of Narnia. Nah, menjelaskannya dengan bahasa anak-anak, saudara. Tapi real experience with God. Dia itu bisa ngebayangin kerja setan gitu ya, yang menulis akan screw type letters. Jadi kalau membaca itu geli-geli, saudara. Gitu ya kerjanya setan. Saudara, sistematik nggak bisa menjelaskan. Saya begitu membaca tulisan C.S. Lewis, saya mulai kenal setan, saudara. Saya mulai tahu, wah dia mainnya begini nih ya. Di belakang ini mainnya begini dia. Saya mulai mengalami dunia spirit. Dulunya tidak pernah mengalami. Yuk bacalah sistematik, tidak akan mengalami. Yuk mengalami ini oleh karena sistem, oleh karena apa? Oleh karena C.S. Lewis integrate between theology and psychology. Pengalamannya, baginya, saya tidak bisa mengenal Allah yang ajaib, Yesus yang ajaib dengan teologi pikiran orang dewasa. Saya memakai teologi pikiran anak-anak. Ngebayangin, khayal gitu, anak-anak masuk lemari segala itu. Nah, apa itu? Ternyata jikalau saudara mulai betul-betul itu pelan-pelan itu dayati. Inilah isi Alkitab, saudara. Saudara mulai berpengalaman dengan Aslan, singa Yehuda itu. Ajaib sekali. Yang dibahasakan dengan bahasa yang sistematik tidak pernah pakai. Tapi dengan itu, the joy of salvation dialami. Kenapa saudara takut untuk memakai integrasi? Nah ini yang saya katakan. You mau terus berpikir dengan sistematik, you ada gapnya. Oleh karena apa? Sistematik itu bicara mengenai sesuatu dengan bahasa Alkitab yang sulit sekali. Ini harus diterjemahkan dengan bahasa yang kita bisa alami, kita bisa rasakan. Nah, antara lain seperti ini, saudara. Jadi ini bagian yang pertama. Yang kedua, jadi experiencing God itu yang memulai adalah God, ya toh. Tapi kemudian apa? Nah, saudara mesti jelaskan dong. Tuhan memulai itu hadirnya gimana sih di dalam jiwaku? Oh, engkau dapat anugerah, Roh Kudus masuk dalam tubuhmu. Lalu ya apa? Di mana? Di otak? Di dada? Di mana? Lah, kan tidak ada penjelasannya. Sistematik itu cuma ngomong gitu. Tubuhmu rumah roh, titik. You tidak pernah ngalami. Nah, Paulus menuduhkan saya, cara menjelaskannya sebetulnya sudah memakai psikologi. Nah, dia mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, ya kan? Allah itu memberikan kasih karunia. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dia mengatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan, tapi tidak titik. Saya orang reform percaya toh, kamu diselamatkan 100% kasih karunia Allah. Benar, tapi tidak cukup. Rasul Paulus sampai mengatakan kamu diselamatkan karena kasih karunia, oleh iman. Lalu bagaimana cara menjelaskannya? Oh, ternyata Agustinus mengatakan kasih karunia itu implanted. Berarti ditanamkan. Lalu kalau implanted, Luther kan berpikir dengan sendirinya akan operate secara independen dong. Akan mulai mengubah tubuh darah daging yang berdosa ini, kasih karunia akan bersihkan sehingga makin lama kita makin menjadi serupa dengan gambar Kristus dong. Realitanya kan tidak gitu. Loh, apa ini? Kemudian Luther mengatakan bukan implanted, tapi imputed. Apa itu?
Imputed, sehingga Luther mengatakan kasih karunia itu ditanamkan, tetapi juga dipertalikan. Dengan apa? Dengan tubuh darah dagingmu yang berdosa. Waduh, ini sulit sekali. Tapi Luther menuliskan dalam kalimat bahasa Latin, semper iustus et peccator. Artinya apa? Semper, terus menerus. Kamu orang yang sudah dibenarkan Allah, tapi juga pendosa. Oleh karena kasih karunia itu hadir, dikaitkan. Waduh, ini kan misteri, saudara. Dia yang memulai dalam Filipi 1 ayat 6. Dia yang bahkan memberikan akan will and work in you. Ya kan? Kita itu harus bisa work out. Lah apa ini? Jadi kasih karunia sudah hadir. Ini memang harus dikaitkan dengan tubuh darah daging yang berdosa. Supaya kuasa Allah itu mulai mengubah. Tapi ini adalah masalah work out. Ini juga tidak punya andilnya apa-apa. Ini persis seperti seorang yang baru tabrakan motor, dua-duanya patah. Setelah kira-kira 2 bulan, kan nyambung sendiri, sudah sembuh. Dokter mengatakan, kamu sudah sembuh, ayo belajar jalan. Tapi kan sudah 2 bulan tidak pernah jalan. Dia mulai taruh kakinya di tanah aja, sakitnya bukan main. Nah, antara tubuh yang sudah betul-betul menerima kasih karunia dengan tubuh yang sebetulnya menolak kasih karunia itu untuk beroperasi, ini menjadi satu ini. Dan Luther melihat loh dalam hidup kita, yuk percaya pada Tuhan Yesus, ya kan? Yuk tahu itu hadirnya ke anugerah, hadirnya di mana dan gimana. Nah inilah integrative approach itu menolong kita untuk mengerti bahwa kasih karunia tadi mesti kamu izinkan untuk mulai relate kepada pikiranmu yang penuh dengan perjinahan ini. Sehingga ngapain? Sehingga ada fokus dengan target tertentu. Barangkali 3 bulan perjinahan di dalam pikiranmu dihapuskan. Nah, hidup kita tidak pernah ada targetnya. Yuk mau mengalami kuasa Tuhan dari mana? Saya ketemu, waduh, puluhan pemuda-pemudian orang Kristen yang selalu tidak serius dealing dengan sinful nature. Makanya watak-watak yang lama terus hadir. Oleh karena apa? Tidak ada targetnya. Kasih karunia Paulus mengatakan, kamu kaitkan dengan tubuh darah daging yang berdosa ini loh. Supaya ngapain? Kamu punya target. Nah, aku benci mertuaku. 3 bulan aku akan selesai dengan kuasa daripada darah Kristus. Bagaimana caranya? Kamu fokus. Kamu let kasih karunia itu mulai berkarya. Nah inilah yang disebutkan oleh Paulus. Work out, kerjakan yang sudah dianugerahkan, yang sudah memberikan power dalam hidupmu ini. Jangan kamu hambat, pikiranmu jangan kemana-mana. Lah mengalami Tuhan itu apa? Mengalami Tuhan itu mengalami akan kuasa penyelamatannya yang dahsyat seperti ini. Sehingga kalau kita mau memahami ini tidak bisa cuma sistematik teologi tok. Karena ngerti gitu loh, bahwa kamu itu sudah diselamatkan karena anugerah. Ya siapa sih ngerti? Nggak ada orang yang ngerti kecuali kamu mengalami. Nah sehingga experiencing God ini harus real. Nah sehingga yang ketiga kita tuh harus tahu. Ini contoh aja. Jadi kalau experiencing God itu sebetulnya kalau betul sudah alami, ini the only way untuk fulfill God's will. Jadi satu-satunya cara saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan, memenuhi kehendak Tuhan di dalam hidup orang percaya. Nah saudara, tadi saya katakan Alkitab ini sebetulnya misterius. Ada banyak sekali bagian Alkitab yang unknown, yang incomprehensible, yang beyond explanation. Tidak bisa dieksplain. Nah saudara mesti hati-hati ini. Oleh karena ternyata dalam Alkitab Allah itu kita jumpai sebagai Allah yang menyatakan diri melalui 2 cara. Nah, cara yang pertama, dia menyatakan diri di dalam konteks waktunya dia, yaitu kairos. Nah, kalau saudara cuma melihat Alkitab dalam konteks kairos, ini saya orang reform, banyak orang reform salah ngerti saudara. Oleh karena apa? Alkitab betul-betul ngomong begitu, gitu ya. Allah tidak pernah berubah, immutable. Ada enggak? Puluhan ayat yang ngomong itu. Allah memang tidak pernah berubah. Tapi saudara lupa, itu baru satu penyingkapan diri Allah. Allah yang tidak pernah berubah ternyata rela hadir di dalam waktu kronos, waktu kita ini sebagai Allah yang mutable, Allah yang berubah, Allah yang menjawab doa.
Allah yang menyesali perbuatannya. Iya, saudara jangan menafsir-nafsirkan dengan tafsiran seolah-olah tidak pernah berubah dari kala. No, Allah berubah, ini real sungguh. Oleh karena ini Injil, justru dengan dia itu mengosongkan diri dan rela berubah. Ini jalan keselamatan terbuka, saudara. Sehingga saudara bisa mulai mengenal dia. Makanya kalau di dalam kairos, Allah itu immutable. Di dalam konteks kronos, konteks kehidupan saudara dan saya, dia menjadi Allah yang berubah. Ya, di dalam konteks kairos, saudara mengenal predestinasi. Segala sesuatu ditetapkan dari kekal sampai kekal. Nah, saudara, saya orang reform. Tapi di dalam masalah predestinasi, saya sangat tidak setuju Calvin. Terus terang. Oleh karena apa? Calvin salah mengerti bahwa Allah itu bukan menyatakan diri cuma dalam satu penyingkapan. Dia dua penyingkapan. Bahwa kalau di dalam konteks kairos, Allah menetapkan segala sesuatu. Di dalam kronos kita mulai tahu. Kalau saya mau memahami tingkah laku Allah di dalam konteks kairos, memakai otak saya yang sangat terbatas ini, saya akan tidak jujur pada diri sendiri. Saya akan mulai benci Allah. Oleh karena apa? Dalam pikiran saya dengan otak yang terbatas, saya mulai pikir, jadi dulu sebelum Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya, Allah itu sendirian lalu punya pikiran seperti ini. Aku akan menciptakan sekian triliun manusia, tapi separuh sengaja aku ciptakan untuk kucemplungkan ke neraka. Waduh, jadi saya mulai kaget. Jadi kalau saya memakai otak saya yang terbatas ini, mencoba memikirkan Allah di dalam konteks sebagaimana adanya kairos, saya akan kehilangan trust kepada dia. Jiwa saya berontak dan saya tidak bisa menerima Allah yang kayak gitu. Oleh karena Allah yang saya kenal adalah Allah yang menciptakan manusia dengan hati nurani, yang mengajarkan untuk kamu itu mengasihi dan memaafkan musuh, tidak ada batasnya. Dan sekarang dia sendiri Allah yang diam-diam jahat banget, menciptakan manusia memang sengaja sesuai dengan kemuliaannya. Dia akan cemplungkan sebagian ke neraka. That's impossible. Itu bagi saya satu penyingkapan Allah. Bukan semuanya. Penyingkapan Allah yang unknown. Yang di dalam saudara belajar sistematik, saudara kenal sekali apa yang dinamakan incommunicable attribute of God. Jadi ada bagian yang tidak bisa dikomunikasikan. Kita tidak bisa jelaskan. Saudara tidak mungkin jelaskan. Calvin menjelaskan bagi saya wrong. Oleh karena tidak bisa dijelaskan. Nah, di tempat Allah pada kairos ini, Allah itu adalah Allah yang menetapkan election. Tetapi dalam konteks kronos, segala sesuatu yang terjadi dalam konteks creation ini terjadi oleh karena 6 kemungkinan. Oleh karena God's will, oleh karena God's decreed will, oleh karena God's natural law, oleh karena man's free will, oleh karena satanic influence, oleh karena God intervention. Nah, saudara, jadi yang terjadi dalam konteks kronos ini tidak terjadi oleh karena Allah yang mengatur. Ya, bahkan ribuan kehendak Allah tidak pernah tercapai. Nah, kalau orang reform pikir semua kehendak Allah tercapai. Nonsen. Di dalam konteks kronos, yaitu kehidupan dalam dosa, ribuan kehendak Allah tidak pernah tercapai. Allah menghendaki setiap orang Kristen untuk mengabarkan Injil. Siapa yang nurut? Allah menghendaki setiap orang Kristen mengasihi musuh. Siapa yang mematuhi? Allah menghendaki setiap orang Kristen mengenal Alkitab dan belajar akan firman Tuhan. Siapa yang melakukan? Ribuan kehendak Allah tidak pernah tercapai. Tapi perhatikan sekarang ini ya, menghadapi akan dua penyingkapan Allah ini, saudara harus bisa menemukan titik integrasinya. Ini persoalannya di sana. Sehingga pada saat saudara di dalam kairos tahu, Allah menghendaki umatnya membangun teokrasi, ya toh, kerajaan imamat, Allah sendiri menjadi rajanya. Saudara baca 1 Samuel 8. Kalau suatu hari orang datang kepada Samuel dan mengatakan, Samuel, kamu sudah tua. Lalu apa? Kamu sudah tua dan anak-anakmu tidak ada yang baik. Lalu apa? Kami mau raja. Orang Israel itu mau menolak teokrasi. Lah, Tuhan sedih sekali. Tetapi Tuhan ngomong kepada Samuel, ngapain? Yang mereka tolak bukan kamu, yang mereka tolak itu aku. Nah, tapi dalam konteks kronos ini,
Ya kan? Aku itu bisa dimanipulir, aku bisa ditipu, aku bisa ditolak. Yuk jangan salah mengerti. Sehingga Allah mengatakan, meskipun permintaan mereka jahat, kabulkanlah. Lalu Israel diberi raja. Ya kan? Seolah-olah Allah kan berubah. Enggak. Dari 30 sekian raja, hanya ada 2 yang diperkenan Allah. Dan 2 tandanya apa? Ini antara lain Daud. Meskipun seorang monark, seorang raja, dia tahu hatinya Allah. Yaitu apa? Allah menginginkan teokrasi. Sehingga dia tetap menempatkan dirinya di bawah nabi. Ini pola teokrasi, saudara. Sehingga Tuhan mengatakan ini akan biji mataku, ini kekasihku. Karena ngerti hatinya Allah. Jadi di dalam diri orang percaya, di dalam imannya, kehendak Allah tidak pernah berubah. Nah, saudara boleh mengerti toh? Tapi ini kehendak Allah yang tidak pernah berubah, yang sempurna. Ini dihadirkan di tengah dunia yang berdosa. Sehingga Allah seolah-olah rela berubah. Seolah-olah Allah itu rela menjadi manusia yang bodoh, yang bisa ditipu apa. Di dalam konteks kairos, tidak ada satu titik dosa pun yang boleh ada. Ya, dalam Bilangan pasal 15, seorang ibu tua barangkali pada hari Sabat dia lupa pikun, dia ngumpulin akan ranting, kemudian ngapa? Dibawa ke Musa. Musa lalu ngapain? Tidak tahu dia. Bawa kepada Tuhan, Tuhan ngomong apa? Bawa perempuan ini keluar perkemahan, rajam sampai mati. Waduh, saya jadi kaget, Tuhan kok kejam banget. Di dalam konteks kairos, Allah sebagaimana Allah ada, Maha Suci. Tidak boleh ada satu titik dosa pun. Nah, sekarang kita lihat di dalam Kronos. Bukan itu aja. Dalam Kronos, dalam Matius pasal 12, Tuhan yang mengatakan apa? Tidak ada dosa yang tidak terampun. Bahkan dosa menghujat anak Allah pun, aku akan ampuni. Saudara baca, berubah enggak? Seolah-olah berubah. Jadi saudara mesti mengerti, ini ditawarkan kepada Tuhan, kepada manusia yang hopeless, yang helpless, yang selalu rebellious ini. Justru ini berita Injil. Jangan dicampur aduk, sehingga ajaran reform yang berat sebelah. Tuhan menetapkan, itu bagi saya keliru sekali. Oleh karena tidak begitu. Ini 2 hal, ini harus bertemu dalam titik integrasi. Yaitu dalam iman orang percaya. Di dalam konteks kairos, tidak ada dosa yang satu pun hadir. Orang berzina rajam sampai mati. Dalam Kronos, Yohanes pasal 8, ditangkap perempuan baru berzina. Yesus kemudian ngomong apa? Siapa yang merasa tidak berdosa, timpuk dia. Semua pergi. Lalu Yesus mengatakan di mana mereka? Semua pergi. Lalu Yesus ngomong apa? Aku juga tidak menghakimi kamu. Go, pergi sana. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan berubah. Phenomenological berubah. Memang nggak seperti dulu. Lah, di dalam konteks kairos, ya kan? Tadi diucapkan oleh siapa? Salah seorang pembicara yaitu kemarin, bahwa Daud membawa akan tabut masuk ke dalam Yerusalem. Ternyata itu sapi yang membawa itu miring-miring, saudara, sehingga tabut itu mau jatuh. Dengan motivasi yang 100% baik, seorang yang namanya Usa dalam 2 Samuel 6 langsung menahan. Begitu menahan, memegang, Tuhan hancurkan, bunuh di sana. Daud sampai kecewa sekali. Jadi Tuhan macam apa ini yang kusembah? Kok tidak memperhitungkan hati nurani manusia yang baik seperti Usai? Tapi ini kan di dalam konteks kairos. Tuhan ingin supaya kita tahu how holy dia, betapa mulia dan sucinya dia. Tidak ada satu pun titik kita itu boleh hadir di dalam dosa di dalam dia. Tapi saudara harus pahami bahwa di dalam konteks Kronos menjadi different, bahwa tidak ada dosa yang tidak terampun. Jadi pada saat kita memikirkan mengenai ini, sebetulnya itu akhirnya ketemunya di mana sih? Oleh karena apa? Oleh karena experience God itu menghasilkan obedience to God. Dan akhirnya hanya di dalam iman orang percaya itu Tuhan tidak berubah. Di mana God's itu semuanya back untuk God's glory. Sehingga kairos itu bertemu di dalam iman, kronos bertemu di dalam iman. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5, itulah adalah kehadiran Allah yang sesungguhnya di dalam orang percaya.
yang obedience. Itulah. Sehingga baik kronos maupun kairos maupun iman itu kembali untuk semuanya menyesuaikan diri dengan apa yang Allah tetapkan di dalam kairos, di dalam waktunya dia. Jadi sekarang di dalam dampak experience God itu ada perbedaan tetapi inseparable antara objective truth dari Allah dan incarnational truth yang hadir di dalam darah daging. Jadi Allah yang objektif, yang sebetulnya beyond our understanding itu. Sekarang itu dengan Allah yang hadir di dalam darah daging itu menjadi satu. Keselamatan itu menjadi satu sekarang dengan pengalaman keselamatan. Keselamatan itu apa? Tuhan Yesus mati untuk kamu apa-apa, coba. Bagaimana saudara mengalami, saudara? Dan ini saudara, saya harap saudara memahami ini. Jadi salvation itu hanya dikerjakan Allah. Jadi salvation tidak dikerjakan manusia. Jadi God in the kairos itu mengutus putranya yang tunggal. Bahkan saudara-saudara tahu Tuhan Allah kan Allah yang tunggal, tidak punya anak, saudara. Jadi yang disebut anak itu pun seharusnya bisa dijelaskan. Tuhan tidak punya anak. Jadi anak itu adalah apa? Ya kan, di dalam pre-existence of Christ dalam Yohanes pasal 1, saudara akan tahu. Ya kan? Bahwa sebetulnya Allah ini adalah Allah yang satu tunggal, Ulangan pasal 6. Tapi Allah yang tunggal ini adalah Allah yang hidup. Dan yang pertama kali keluar dari diri Allah. Itu artinya the firstborn out of God. Itu bahasa antropomorfisnya, diperanakan. Jadi Allah tidak pernah punya anak. Dengan firman yang dia ucapkan, pertama kali keluar dari diri Allah adalah anak Allah. Itu Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Tanpa firman tidak ada apa-apa. Dan firman ini Yohanes pasal 1 kemudian menjadi manusia. Makanya kita berbicara mengenai anak Allah. Segala sesuatu rekayasa dari keselamatan itu ada di dalam misterinya God yang unknown ini. Tidak ngerti kenapa begitu. Nah, tanda keselamatan yang sudah hadir, kita memiliki engs tadi. Sehingga kita itu dari orang yang terima gratia, kita mulai notice gitu, ada kebenaran yang Tuhan singkapkan dan kita percaya. Oleh karena kita notice, kita percaya, kita kemudian itu mengalami asensia, yaitu kita rely on what we believe. Nah, oleh karena kita rely on what we believe, kita mulai belajar dan mengalami experiensia. Nah, iman itu seperti itu. Dan pada saat kita sudah mulai punya tanda keselamatan, makanya kita seharusnya punya pengalaman keselamatan. Ya, pengalaman keselamatan, experiensia. Bagi yang percaya akan diberi kuasa untuk menjadikan anak-anak Allah. Dan sebenarnya pengalaman keselamatan itu bukan pengalaman mistik. Itu pengalaman kehadiran Allah sendiri yang akhirnya membuat tanda petik hidup kita itu menjadi hidup sesuai dengan apa yang Tuhan itu kehendaki. Saya kasih 2 contoh saja gitu ya. Jadi 2 contoh bagaimana seorang yang betul-betul punya pengalaman keselamatan. Itu tidak natural. Saudara, saya di Surabaya kenal satu orang yang begini begitu. Keluarganya saya juga kenal. Pada suatu hari di retreat, ibu ini membawa 2 orang anak. Yang besar itu berapa? Mungkin 11 tahun, yang kedua itu baru 8 tahun. Lalu ngapain? Dia mengatakan apa, Pak Yakob masih ingat saya? Oh ya, saya ingat juga, masa dia menikah juga saya tahu. Lalu dia mengatakan, saya salah pilih, Pak. Jadi saya menikah dengan seorang laki-laki yang brengsek. Lalu dia cerita beberapa tahun ketika anak yang kedua ini masih dalam kandungan, Pak. Suami saya itu main gila dengan pembantu rumah tangga di rumah. Terpaksa saya marah, saya usir dia. Kamu orang brengsek, saya pergi sana. Suami saya itu ngapain? Dia tolak pinggang, saya mengatakan, suatu hari kelak kamu akan ngemis, minta saya kembali. Saya tidak akan ngemis. Ini pun rumah dari papa mama saya. Pergi. Setelah itu laki-laki itu pergi, saudara. Suami saya itu ayah dari anak ini. Dan saya tahu dia tinggal dengan seorang janda. Bertahun-tahun tidak pernah menghubungi kami. Pada suatu hari saya dengar dia kena stroke. Dalam keadaan kena stroke dan tidak bisa apa-apa, janda itu tidak mau melayani dia, tidak mau ngopenin dia. Akhirnya ngapain? Dia terpaksa kembali ke rumah mamanya di kampung yang miskin, yang sederhana sekali. Tidak tahan dia. Beberapa minggu di situ dia nelpon saya, mau balik.
Lalu dia tanya perempuan sama saya, Pak Eko gimana? Saya sudah digituin itu dengan laki-laki yang brengsek ini bertahun-tahun. Sekarang dalam keadaan rongsokan mau balik dia. Saya mengatakan saya tidak tahu. Saya mengatakan saya tidak tahu. Tapi aneh sekali dari mulut saya itu keluar kalimat seperti ini. Tapi menurut kamu Tuhan Yesus kira-kira maunya apa? Loh Pak Yakub jangan ngomong gitu dong. Kalau Tuhan Yesus yang mau ya saya tahu dia selalu maunya kan selalu mau ampuni mah. Ya, pokoknya saya tidak tahu. Dan you tahu apa yang terjadi pada orang itu? Beberapa minggu kemudian dia mengambil keputusan mengambil suaminya yang sudah stroke ini pulang ke rumah. Dirawat, dilayani. Dia mengatakan kalau aku ingat itu benci sekali, tapi aku tidak tahu kenapa bahwa aku tuh harus mengambil dia dan merawat dia. Beberapa bulan kemudian suaminya ini minta dibaptis. Nah, sekarang persoalannya ini adalah pengalaman keselamatan. Pengalaman keselamatan bukan pengalaman mistik ya, saudara, tapi pengalaman kehadiran Kristus dengan kuasa dan tujuannya sekarang hadir dalam hidup saya. Salah yang kedua saya cerita mengenai chicken soup ini. Oleh karena apa? Dalam buku chicken soup itu kan macam-macam cerita bagus ya. Pada suatu hari ada seorang ibu muda, saudara, usianya belum sampai 38 tahun. Ternyata dengan 3 orang anak kecil ini, ibu muda ini kena kanker, mula-mula payudara 1, kemudian semua tubuh sudah kena semua. Dokter cuma mengatakan hitungan hari. Waduh, lalu ibu itu dalam keadaan lemes, sama dia pikir kalau saya tidak ada itu gimana. Dia mulai bikin persiapan. Anak yang kecil mulai dipanggil, yang besar yang usianya 9 tahun itu dikasih tahu, Rebecca, kasih tahu adikmu ya, nanti tahun depan akan sekolah. Sekolah itu akan kamu mesti bangun pagi, kamu jangan menyiapin breakfast ya apa gitu. Wah, masing-masing. Rebecca juga sebentar lagi kamu akan menstruasi, tidak ada lagi kasih nasihat kamu, kasih bel. Lalu mendekati akan waktu ajal, tiba-tiba ibu itu manggil anak yang besar ini, Rebecca ini. Beka, sini berdiri sebentar. Nanti kalau sampai aku sudah tidak ada, kamu ingat ya omongan mami. Mungkin beberapa bulan lagi papimu itu akan pulang bawa perempuan lain. Rebecca, ingat ya, kamu jangan menolak dia. Kasihan papimu. Kamu sambut dia, kamu welcome wanita itu, kamu peluk dia. Lalu kamu jangan lupa ya, kamu ke belakang sana, ke tempat taman, kamu petikkan bunga yang bagus-bagus, kamu kasihkan dia, supaya dia senang di rumah ini. Bayangin, saya membaca itu pikiran saya, wah, jadi ini wanita kok kayak gini. Oleh karena dia cinta Tuhan. Nah persoalannya, dia tahu sekali, dia tidak boleh cuma memikirkan perasaan dan pikirannya sendiri. Dia tahu, suaminya baru 40 tahun, masih punya masa depan. Anak-anakku itu harus dipersiapkan punya masa depan yang harmonis, keluarga yang baik. Meskipun harus apa? Menyangkali diri. Jadi experiencing God, what is that? Ini bukan masalah mistik. Jadi masalah pengalaman kehadiran dari Kristus sendiri yang mengubah, memperbarui kita, sehingga kita menjadi seperti apa yang Dia mau. Nah, makanya saudara, sekali lagi meskipun saya pakai approach psikologi, tapi psikologi tidak menambah apa-apa, tidak menggantikan sebetulnya akan isinya. Ini yang menolong untuk understand aja dalam jiwa saya sebagai manusia itu kehadiran dari teologi itu seperti apa, ya kan? Bagaimana itu mulai bisa integrate dengan jiwa saya ini, yang ada bagian yang menolak, yang orientasinya tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Lah kita mulai harus mengenal. Baru dengan itulah Systematic Theology Plus itu mempunyai sesuatu makna yang baik. Jadi kira-kira cuma sampai di sana, dan sekarang saudara pikir mengenai diskusi kelompoknya. Jadi apa itu experiencing God? Itu ya, apa itu experiencing God? Yang kedua, sesuai dengan James Fowler stages of faith. Anda itu termasuk stage yang mana?
Dan mengapa? Dan bagaimana saudara mengatasi itu? Kalau ternyata state saudara itu state yang pertama dan kedua, lalu bagaimana itu? Dan yang ketiga, apa itu systematic theology plus? Nah, dengan integrative approach yang telah dijelaskan dan apa kegunaannya dalam kehidupan Anda. Nah, berilah satu contoh jikalau Anda sudah mulai dapat memakai approach ini. Oke, jadi saya kembalikan lagi kepada Pak Ishak. Mungkin ada tambahan di sana sini pada saat saudara-saudara mulai memimpin. Saya sangat tertarik dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Yakub Susabda tentang pendekatan mengenai psikologi gitu ya. Nah, di dalam kita mendekati sistematik gitu ya, Alkitab gitu ya, tentu kita memerlukan alat bantu gitu. Salah satunya tadi ditawarkan oleh Pak Yakub adalah psikologi gitu. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa alat bantu itu adalah benar gitu? Karena begini, ketika alat bantu yang kita pakai ternyata tidak benar, apakah kita yakin bahwa apa yang kita ketahui nantinya akan juga benar gitu? Dalam hal ini bagaimana kita tahu bahwa psikologi itu benar? Apa dasar kita mengetahui bahwa psikologi itu menjadi suatu penolong yang benar untuk kita mendekati Alkitab? Lalu bagian yang kedua, saya melihat tentang penjelasan tentang kairos dan kronos. Allah di dalam seperti yang dijelaskan, Allah yang di dalam kairos itu dan kronos seolah-olah seperti Allah yang berkontradiksi di dalam dirinya. Di satu sisi Allah tidak berubah, tetapi di satu sisi juga Allah mengizinkan perubahan di dalam dirinya. Seolah-olah akhirnya kita bisa melihat Allah dapat melakukan kesalahan. Nah, bagaimana kita dapat menjelaskan ini supaya kita dapat mengerti dan ini tidak menjadi sesuatu yang berkontradiksi di dalam diri Allah itu sendiri. Terima kasih. Mungkin kalau diri sebelah sana nggak kelihatan. Oke, Ya, akan ditanggapi dulu oleh narasumber. Terima kasih Saudara Franciscus. Jadi saya sangat sadar sekali bahwa kebenaran psikologi itu hanya teori dari manusia. Tetapi saya membedakan antara kebenaran psikologi yang ditawarkan berdasarkan asumsi-asumsi dengan kebenaran psikologi sebagai hasil daripada riset yang dilakukan secara ilmiah oleh orang-orang gitu. Jadi teori psikologi itu tidak selalu tanda petik ya kan bisa begitu aja kita pakai. Oleh karena seperti misalnya pikiran Freud, pikiran Carl Jung, pikiran daripada Erich Fromm, itu ada bagian-bagian yang jelas sekali itu berbahaya sekali gitu ya. Bahkan mereka itu secara terbuka itu memang attacking, jadi melawan akan teologi gitu. Nah, tetapi saya berangkat daripada asumsi dengan basic premise integrasi bahwa all truth is God truth. Itu artinya semua kebenaran kalau itu benar-benar benar itu sumbernya Allah dan bisa diintegrasikan dengan kebenaran teologi. Dan di dalam Alkitab bahkan orang-orang Farisi, kepala-kepala imam dalam Matius pasal 23 itu pun tanda petik Tuhan juga bahkan mengingatkan, terimalah ajaran mereka asal bukan tingkah laku mereka gitu. Dan ini dan sebagainya itu ada di Alkitab. Jadi saya sangat sadar sekali. Nah, sehingga setiap usulan dari psikologi, contribution dari psikologi yang saya pakai selalu saya tes dengan konsistensinya dengan Alkitab. Jadi kalau itu tidak konsisten, ya tidak gitu. Tapi kalau itu konsisten dengan Alkitab, saya akan pakai sebagai sarana penunjang seperti itu. Nah, itu aja. Jadi selalu dites dengan kebenaran Alkitab dan cara menafsirkan kebenaran Alkitab
itu harus juga integratif, utuh, holistik di dalam memahaminya. Jadi kebenaran mulai dari PL sampai PB. Jadi bukan kebenaran yang imbalance, yang subjektif menurut pikiran saya sendiri. Tidak boleh begitu, harus kebenaran Alkitab. Itu yang pertama. Jadi psikologi itu hanya alat bantu untuk memahami tingkah laku manusia. Oleh karena dengan itu ya kita mulai mengerti gitu ya, sebetulnya apa yang terjadi di belakang tingkah laku manusia ini. Yang kedua, seolah-olah ada kontradiksi antara Allah di dalam konteks waktunya Allah Kairos dengan Allah di dalam konteks Kronos. Saudara, kalau kita tuh melihat akan apa yang Tuhan itu singkapkan di dalam konteks Kronos, itu phenomenologically standar yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan di dalam Kairos, itu seringkali tidak cocok gitu loh. Sehingga saya tidak meragukan jikalau Maria ibu Yesus pun itu mengalami kegoncangan yang sulit sekali. Ya kan, oleh karena apa? Dia yang hadir di dalam rahimnya dan kemudian lahir itu adalah Allah. Itu bagaimana itu ya? Anak Allah itu bagaimana? Itu saya tidak bisa ngebayangin itu. Yang dia belajar menyusu, belajar merangkak, belajar makan, belajar memanggil dia. Makanya Alkitab itu kadang-kadang menyaksikan hal-hal yang mengherankan. Misalnya dalam Markus pasal 3 itu oleh karena Yesus mulai mengajarkan hal-hal yang dirasakan kontradiktif dengan ajaran Musa, sehingga orang mulai menafsirkan Yesus itu sudah tidak waras lagi. Itu Markus pasal 3. Maka disebutkan, maka ibu dan saudara-saudaranya mau menjemput Yesus karena mendengar Yesus tidak waras lagi. Itu ada. Nah, ternyata pada saat itu murid kemudian ngomong, itu loh ibumu dan saudaramu ada di luar mau menjemput kamu. Lalu Yesus kemudian mengatakan apa? Siapa itu ibuku? Siapa saudaraku? Lalu menunjuk setiap wanita yang ada di sana dan mengatakan, ini ibuku ini saudara-saudaraku ini. Setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku adalah ibuku dan saudara-saudaraku. Saya bayangin ya, itu Maria itu perasaan dan pikirannya seperti apa. Oleh karena sebetulnya apa yang dilakukan Yesus dan itu bagi pikiran manusia itu tidak sesuai bahkan dengan hati nurani Maria sendiri. Tidak sesuai begitu. Jadi Yesus yang kita sebut, kita perlu meneladani dia. Itu di dalam konteks Kronos ini dia hadir Allah seperti itu. Datang seorang perempuan Sirofenikia dan Yesus itu ngomongnya apa? Masakan sih roti yang mestinya dikasihkan anak, dikasihkan anjing gitu. Waduh, saya tersinggung sekali. Waduh, itu Tuhan itu menghina banget ini loh, ya kan? Seperti itu. Dan Yesus yang seperti ini ya katanya penuh kasih, pergi ke Bait Allah, pergi ke kolam Bethesda, tempat orang itu ratusan yang sakit dan dia tidak menyembuhkan saat itu. Dia bahkan melewati mungkin orang-orang sakit, pergi ke pojokan sana, justru mencari seorang yang tidur, saudara. Dan laki-laki tidur itu dibangunin dan mengatakan mau sembuh. Wah, nangis dia. 38 tahun tidak ada menolong. Angkat tempat tidur, mau bangun. Yang lain itu matanya mendelong, tidak satu pun disembuhkan. Saya jadi pikir, bagaimana sih dia ini? Gitu loh. Apa sebetulnya yang dia itu ingin kita itu tahu? Nah, jadi memang phenomenologically, jadi secara eksistensialistik, ya jiwa manusia dalam keterbatasannya itu tidak pernah bisa completely understand apa yang sebetulnya misteri dari karya penyingkapan Allah ini. Nah, sehingga antara Kairos dan Kronos itu memang kehadiran Tuhan yang completely different. Tetapi kombinasi dan integrasi dua-duanya itu membuat kita makin lama makin menemukan sebetulnya. Sebenarnya Tuhan itu ingin ngomong apa gitu loh. Tuhan inginkan apa dari anak-anaknya. Gitu. Nah, itulah. Sehingga yang lalu di dalam satu ceramah di sini saya akan pernah membicarakan mengenai, ada orang tanya sama saya, Pak Yakob setuju enggak kalau wanita diordin jadi pendeta? Saya mengatakan enggak setuju. Loh, kenapa enggak setuju? Alkitab ngomong begitu.
Dalam 1 Timotius mengatakan wanita tidak boleh memimpin dan mengajar. Dalam 1 Korintus pasal 11 Rasul Paulus ngomong di bawah laki itu wanita, ya kan? Di batas laki-laki baru Kristus. Wanita tidak boleh mengajar. Nah, tapi kehendak Allah sesuai dengan God's order in heaven yang disingkapkan di dalam konteks kronos lain. Ternyata begitu banyak wanita dipakai Tuhan, lebih hebat dari pria loh. Dan pada zaman Paulus itu rekan-rekan kerjanya beberapa wanita. Lalu bagaimana kita? Nah, kita harus menemukan titik temunya. Kadang-kadang gereja dipimpin oleh laki-laki yang kurang, lemah apa. Kadang-kadang rumah tangga dipimpin oleh suami-suami yang loyo, yang tidak mampu lah. Itu pada masa itu hanya memakai prinsip dari penyikapan kairos dari Allah. Rusak semua gereja di dalam konteks keberdosaan kronos ini. Kalau menuruti apa yang Tuhan mau, cuma dipimpin laki-laki hancur semua. Rumah tangga ini berantakan semua. Justru dalam konteks daripada kronos, dalam kehidupan sudah berdosa, Tuhan mengizinkan gitu loh. Seolah-olah Tuhan itu mengosongkan kemauannya yang sempurna ini supaya ada jalan keluar. Bagaimana ini? Nah, ternyata misalnya di dalam Amsal Sulaiman 31, laki-laki yang loyo, istrinya ambil alih semuanya sehingga dia menjadi kepala rumah tangga, dia di dalam finance, di dalam bisnis, mengatur rumah tangga, mengatur budak, mengatur semuanya dia. Tapi diakhiri dengan ayat, dia wanita yang takut akan Allah. Nah, apa itu? Sehingga dia tidak enjoy leadership positionnya itu loh. Dia itu hanya membuka jalan supaya suaminya yang loyo tidak bertanggung jawab, sekarang pengen bertanggung jawab. Akibatnya suaminya sekarang itu duduk di pintu gerbang. Nah, hasil dari apa? Dari hebatnya istri ini yang mau menjadi pahlawan yang di belakang layar. Ya, ini bukan lalu kehendak Tuhan di kairos diubah, enggak. Di dalam hidup wanita yang takut akan Tuhan, kehendak Tuhan terpenuhi. Rumah tanggaku akhirnya dipimpin oleh laki-laki. Nah, itu hebatnya dari karya Tuhan. Penyelamatannya seperti itu. Fenomenanya seolah-olah berubah, tidak pernah berubah. Sebetulnya Tuhan itu terpenuhi kehendaknya di dalam iman orang percaya. Nah, itulah. Nah, sehingga ya orang-orang percaya seharusnya menyesuaikan diri. Ya. Oke, yang kedua silakan. Ya. Iya Pak Yakub. Nama saya Roy Pak. Yang saya ingin tanyakan, apa yang menjadi latar belakang Pak Yakub akan diadakan tema ini Pak, Experiencing God. Ini tema sebenarnya bagus sekali untuk orang Injili. Ya, gereja reformasi masih perlu direformasi Pak. Tapi saya sayangnya masih banyak yang belum begitu hadir. Saya pernah, tadi Bapak lihat ke gereja Amerika, lalu di sana gereja bagus, memberikan training tentang leadership, tetapi tidak memberikan impact. Lalu saya dengar khotbah Bapak di YouTube mengatakan kepada orang-orang seminari, yang saya Bapak takutkan bahwa di dalam berteologi kan ada practical teologi, ada philosophical teologi, tapi yang dingerikan oleh Pak Yakub yang di level terakhir, di mana orang-orang seminari ini tidak masuk pada level spiritual experience. Nah, ini hari ini sungguh luar biasa menjadi melengkapi orang-orang Injili supaya bagaimana ya, ini benar-benar menjadi hidup di dalam kehidupan kita, tidak sekedar sistematika teologi. Tadi di level terakhir tentang tingkat level iman, di sana Bapak jelaskan tentang universalizing faith, ya Pak ya. Ini ketika orang pada menyampai level ini, dia sudah keluar dari sistematika teologi yang dia pelajari, dia masuk kepada experience dengan Tuhan, Pak. Nah, lalu saya coba merenung, Pak,
saya kalau mengamati orang-orang Injili ketika berkhotbah atau menyampaikan firman, rata-rata, maafkan kalau saya bicara ini salah, silakan Pak Yakub koreksi saya. Rata-rata memang orang Injil ini sering membaca buku. Jadi rata-rata bahasa buku, Pak. Tapi saya belum menemukan, ya andai pun ada sedikit, Pak, bahasa rema. Bagaimana bahasa itu menemukan, mengalami Tuhan. Nah, sesi ini ditutup oleh sebuah ilustrasi. Tadi yang Bapak bilang orang mungkin gak belajar teologi tapi dia punya experience. Yang saya takutkan karena dilema saya begini, Pak, seperti apa yang dia katakan Ayub. Kalau dulu saya kenal Tuhan dari apa kata orang, mungkin bapak-bapak gereja, tetapi Ayub berkata sekarang saya mengalami sendiri. Nah, ini kan bahasa rema, Pak, yang seharusnya ya kita ini punya pengalaman gitu ya, supaya itu menjadi nyata dalam kehidupan kita gitu ya, Pak. Itu dari pertanyaan. Lalu yang berikut tentang tadi perdebatan tentang perkataan kotor, Pak. Ya, satu sisi kita diajarkan tidak boleh mengatakan perkataan-perkataan kotor. Satu sisi kita harus mengampuni musuh kalau ada yang membenci kita. Lalu mengapa Yesus sendiri yang Bapak ceritakan itu pernah berkata perkataan kotor ya, tentang bahasanya sampai mengeluarkan kata anjing. Lalu Paulus juga berkata perkataan yang ya secara etika kurang tepat lah, terkutuklah. Demikian juga Yohanes Pembaptis, ya, engkau seperti keturunan ular beludak. Lalu perkataan Yesus juga dengan engkau seperti kuburan putih. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang sepertinya kontradiktif, Pak. Nah, bagaimana mengintegrasikan hal ini, Pak, dua kalimat ini? Yang terakhir, Pak, usulan saya, Pak, ini dilema saya, jujur, Pak. Ini pertanyaan yang tidak terjawab waktu saya ikut seminar di STT Reform, Pak. Waktu itu tentang leadership coaching. Saya bertanya, Pak, apa betul gereja mau memuridkan? Karena konseling dan memuridkan dua hal yang berbeda. Konseling itu cuma membantu bagaimana sang pasien ini bisa dipulihkan gitu ya. Tapi kalau memuridkan, bisa jadi orang yang dimuridkan ini suatu saat lebih hebat dibanding gurunya. Saya lihat di gereja ini, Pak, telah terjadi politik dalam gereja, Pak. Church politik. Ini sebuah permasalahan yang tidak pernah diselesaikan. Lalu saya coba cari-cari buku ya, Pak. Saya kalau ke Gramedia, saya ketemu buku-buku office politik. Tapi kalau buku-buku tentang church politik, ini nggak pernah dibahas, Pak. Saya berharap, Pak, di seminar berikutnya kita bahas ini. Karena ya kita jujur aja di antara kita. Kadang-kadang pendeta senior ini nggak bisa ngelihat potensi pendeta muda. Kalau pendeta muda khotbah bagus, pinter aja. Wah, pokoknya berpolitik habis supaya akhirnya pendeta muda ini nggak bisa maju. Akhirnya pendeta muda ini pindah ke gereja lain. Ini kan nuansa politik, Pak. Nah, biarlah gereja sebuah ke depan menjadi hal yang lebih baik lagi supaya ini tidak terjadi hal seperti ini. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Sebetulnya itu usulan atau pertanyaan ini ya. Jadi sebetulnya seperti tadi pengalaman dari Ayub tadi ya, yang disebutkan sebagai itu bahasa yang lebih yang dipakai bahasa rema, di mana kebenaran daripada kehadiran Allah itu betul-betul kebenaran yang hidup, yang dinamis, yang mengubah, begitu ya. Nah, saudara, kalau kita melihat akan stages of faith daripada Fowler itu, sebetulnya antara individuality reflektif, kalau naik menjadi konjungtif, itu antara lain contoh dari Ayub ini pas sekali sebenarnya. Oleh karena Ayub disebutkan orang Kristen yang terbaik zaman itu, tetapi tetap Tuhan menilai Ayub ini perlu untuk lebih dari itu, sehingga mengizinkan iblis itu mencobai sampai habis-habisan seperti itu. Nah, itulah
Sehingga Ayub itu masuk di dalam pengalaman dengan Tuhan yang completely different dari yang sebelumnya. Nah, itulah yang sebetulnya konjunktif itu seperti itu. Dan ternyata itu dibutuhkan untuk setiap orang yang percaya. Jadi saya percaya sekali sebetulnya anugerah Tuhan itu di luar akan kemampuan kita untuk menilai. Sehingga saya cuma anjurkan kepada Saudara Roy untuk tidak cenderung judgmental, Pak. Yuk coba lihat bahwa di dalam segala keterbatasan dan kekurangan gereja-gereja yang ada, tetap Tuhan tidak pernah kehabisan kasih karunia-Nya. Jadi ada orang-orang hamba Tuhan yang tanda petik psychologically speaking itu mungkin jiwanya kurang secure, sehingga dia tidak merasa aman kalau melihat yang lebih muda itu lebih pintar. Tetapi di dalam pengalaman saya itu selalu hamba Tuhan yang memanifestasikan kelemahan seperti itu pun, kalau diberi kesempatan lagi ngomong-ngomong pribadi, dia dengan jujur itu sendiri juga minta supaya hal-hal menjadi kelemahannya itu dihilangkan. Sebetulnya ini masalah dinamika dari interaksi manusia yang kadang-kadang orang cuma menangkap fenomena tertentu dan mandek. Padahal terusnya saya percaya 90% dari hamba-hamba Tuhan itu anak-anak Tuhan yang baik loh. Jadi sebetulnya hanya belum ada kesempatan untuk kita itu ada open talk gitu untuk bicara. Dan saya nanti harapkan Saudara Roy nanti di gereja saudara sendiri dengan pendeta senior apa, dan saudara sendiri yang lebih muda dan lebih gifted mungkin, itu menjadi lebih objektif dengan tanda petik selalu ngomong di dalam hati, Tuhan bagaimana caranya saya supaya bisa lebih mengasihi dan menghormati senior saya ini. Nah, kalau bisa seperti itu permulaan yang baik sekali. Oleh karena banyak diantara ya, saya sekarang sudah menjadi senior ya, kadang-kadang menjadi senior itu lonely sekali loh. Betul, tidak ada teman gablok-gablokan gitu. Iya, makanya saya kalau ketemu seperti Vivi segala ini saya mau gablok dia. Oleh karena apa? Udah zamannya sudah hilang, sudah tidak punya teman sungguh. Jadi ini kalau you mau tahu itu, sehingga orang di dalam insecurity itu kadang-kadang watak kurang baik itu muncul. Nah itulah, dan tapi kita sadar loh, kita sadar sekali ini. Dan itu saya harap yang muda-muda itu understand sekali ya, bahwa ini interaksi ini sebetulnya interaksi dari orang-orang yang kita sama-sama lemah, tapi kita dipanggil untuk hidup dalam kasih karunia Allah. Gitu, benerin. Jadi masalah mengenai coaching tadi, usulan mengenai chat politik, saya percaya sekali ya bisa menjadi topik tertentu ya. Mungkin ini usulan nanti ditampung oleh Pak Ishak segala ini, kita bicarakan, who knows, bahwa next meeting itu kita memakai tema yang lebih kepada hal-hal yang betul-betul crucial itu hadir di dalam jemaat ya. Oke, terima kasih Pak. Pak, tentang perkataan ya, kotor perkataan tadi. itu sebetulnya itu bagian daripada Kronos ini. Tuhan kalau sampai ngomong itu tidak mungkin sama dengan kalau manusia ngomong. Oleh karena Tuhan tidak berdosa. Tapi kalau sampai Paulus, nah, saudara jangan samakan dengan Tuhan Yesus. Itu berarti Roh Kudus mengizinkan Paulus itu juga demonstrasikan termasuk juga keunikan dan kelemahannya. Dan kenapa begitu? Supaya manusia kita ini tahu, orang yang dipakai Tuhan dengan heran pun sebetulnya tanpa terus-menerus ada belas kasihan Tuhan, sebetulnya bisa dia justru menjadi batu sandungan. Nah itu saya percaya sekali bahwa Paulus, Petrus ini ya orang berdosa, meskipun very very special person before God. Jika kata-katanya gitu, Paulus sendiri kalau kita lihat dalam kisah 14-15 gitu, dia bertengkar dengan orang yang baik sekali yang namanya Barnabas. Ya kan, nanti di dalam Galatia 2 dia bertengkar lagi dengan Petrus itu. Waduh, saya kalau lihat begitu kan bagaimana. Tapi itu diizinkan Tuhan, di-reveal. Jadi penulis Alkitab yang diurapi pun itu ternyata manusia darah daging yang punya keunikan dan kelemahan. Nah sehingga jangan kita menafsirkan kesalahan daripada kata-kata Paulus dan Petrus dan sebagainya as if itu firman Tuhan dalam pengertian
kebenarannya sempurna. Tidak begitu. Jadi kita harus bisa membedakan antara siapa mereka dan siapa Tuhan Yesus ini. Oke? Ya, thank you. Iya, Pak Yosua Ong nanti menjadi teman gablok-gablokan Pak. Sama kesepian. Iya. Dan 4 rektor yang lain silakan bergablok-gablokan sendiri ya. Mari yang nomor 3, Pak Gideon ya. Ya Pak Yakut, terima kasih atas satu integrasi bagi saya yang luar biasa dan menjadi berkat ya. Cuma saya mau tanya itu Pak ya mengenai sistematik plusnya itu apakah hanya psikologi Pak? Karena begini, tadi misalnya si S. Lewis ya, saya percaya dia memakai sastra itu Pak Yakub. Dia adalah ahli English literature. Nah terus yang kedua, apakah karena selama ini kita salah mempelajari sistematik teologi? Maksudnya begini Pak, kalau di dalam bukunya Schaeffer dalam Escape from Reason itu ada satu kalimat yang kelihatannya pendek tetapi itu mengingatkan kita jangan hanya belajar teologi sebagai teologi, belajar psikologi sebagai psikologi, belajar biologi sebagai biologi, tetapi kita harus mengkaitkan semua itu. Begitu maksudnya. Jadi dengan itu maksud saya plusnya itu bisa kalau di sini ada ahli-ahli, mungkin nanti ada ahli politik Kristen yang bisa mengintegrasikan, ada ahli sastra, dan tadi juga ada ahli musik yang indah. Begitu maksud saya Pak. Nah itu aja Pak. Jadi dengan begitu apakah plusnya ini karena kelemahan kita selama ini mempelajari teologi itu cuma sistematik terus jadi lupa yang lain. Begitu. Terima kasih Pak. Iya, silakan. Saya rasa ini suatu tambahan yang baik sekali ya. Jadi saya percaya sekali semua tingkah laku yang dilakukan manusia kalau diulang-ulang selalu membentuk budaya. Nah, di dalam budaya itulah sebenarnya role kita itu terjebak pada sistem yang mati sebenarnya. Jadi kalau you misalnya pernah mengajar sistematik, nanti sistematik berikutnya lagi, you seperti seolah-olah harus mengulang dan peran yang sama ini. Ini sulit sekali loh. Jadi sebetulnya saya seringkali mengatakan bahwa sistem is a subtle enemy. Ya sistem itu sebetulnya adalah musuh yang tidak kelihatan. Dan ini yang menyebabkan ahli-ahli sistematik teologi seringkali tidak berani keluar ini daripada sistem ini. Dengan role yang sama terus begitu loh. Ya itu aja. Ya, tapi saya sangat appreciate sekali. Saya percaya sekali bahwa sebetulnya sistematik teologi plusnya itu tidak selalu harus cuma psikologi. Filosofi, ya, termasuk juga tanda petik seni, ya kan, dan yang art, wah itu kaya sekali, dunia kaya. Cuma karena itu bukan bidang saya, ya saya tidak berani. Nah itu aja. Jadi bidang saya juga mempelajari psikologi, ya saya tawarkan itu. Jadi itu sebenarnya cuma lahir dari keterbatasan si pembicara aja. Oke? Ya, itu. Thank you. Yeah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali memakai waktu sejenak untuk berdoa karena kita percaya mengalami Allah, kita membutuhkan anugerah dan kita bersyukur di dalam doa ada anugerah Tuhan untuk selalu bergantung kepada Dia. Kembali Bapak Ibu sekalian, silahkan juga saling mendoakan bahwa di dalam mengalami Allah, di dalam membuka terus kesempatan untuk boleh mengalami Dia, anugerah itu mengalir baik dalam pelayanan, dalam gereja. Bapak Ibu boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, kiri kanan, depan seberang, Bapak Ibu boleh bersama-sama, mungkin satu kelompok boleh bergandeng tangan, lalu nanti sebentar Pendeta Yakub akan menutup di dalam doa.